Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuninda Dwi Nurfadila dengan NIM 20220610066. Di sini saya mau menjelaskan apa sih hukum perlindungan konsumen itu. Hukum perlindungan konsumen itu adalah seperangkat asas dan aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan antara penyedia dan pengguna barang maupun jasa. Terus hubungan manusia dengan pengguna konsumen itu apa? Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia menggunakan barang dan jasa yang disediakan oleh orang lain. Saat manusia melakukan hal itu, dia disebut sebagai konsumen. Jadi, manusia dan konsumen punya hubungan yang sangat erat. Manusia sebagai subjeknya dan konsumen sebagai perannya. Karena itu, melindungi hak konsumen berarti juga melindungi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kenapa perlindungan konsumen itu penting? Perlindungan konsumen itu penting banget karena terkadang pembeli tidak punya informasi selengkap penjual. Supaya tidak merasa dirugikan, perlu ada aturan yang melindungi hak-hak konsumen biar mereka dapat barang atau jasa yang aman dan sesuai dengan kualitasnya. Sejarah perlindungan konsumen mulai dikenal sejak masa revolusi industri pada pertengahan abad ke-19. Saat itu, hubungan antara produsen dan konsumen masih dekat, sehingga masalah perdagangan mudah diselesaikan secara langsung. Namun, seiring berkembangnya industri, jarak antara produsen dan konsumen makin jauh, menyebabkan munculnya berbagai penyimpangan seperti penipuan dan juga penurunan kualitas barang. Kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen sudah muncul sejak zaman kuno, misalnya dari kaum Hittites yang memiliki prinsip jangan kamu racuni roti tetanggamu, yang menekankan pentingnya kebersihan dan keamanan makanan. Pada tahun 1960 berdirilah International Organization of Consumer Unions yang kemudian berubah nama menjadi Consumers International. Organisasi ini menjadi wadah global untuk memperjuangkan hak konsumen di seluruh dunia melalui kantor-kantor regional yang tersebar di berbagai negara. Dan kini perlindungan konsumen menjadi hal penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan keadilan dalam setiap perdagangan. Selanjutnya ada 9 materi rumusan perlindungan hukum oleh The Economic Law and Improved Procurement System Project atau biasa disebut ELIPS. Menurut ELIPS, terdapat 9 materi pokok dalam hukum perlindungan konsumen yang menjadi dasar pembentukan kebijakan dan juga peraturan. Yang pertama, ada ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar, yaitu perlunya perlindungan karena posisi konsumen sering lebih lemah dibanding dengan produsen. Yang kedua, kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak yang menekankan bahwa perjanjian tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang ketiga, ada kewajiban untuk memberikan informasi agar konsumen memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang akan diperoleh oleh konsumen. Yang keempat, ada peraturan mengenai perilaku penjual yang mengatur agar pelaku usaha bersikap jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Yang kelima, ada peraturan tentang mutu produk untuk memastikan barang dan jasa tersebut yang beredar agar aman serta layak digunakan. Yang keenam, ada akses terhadap kredit agar konsumen dapat memperoleh pembiayaan secara adil dan juga transparan. Yang ketujuh, ada batas-batas hak dan mengakhiri masa jaminan. Tujuannya guna melindungi konsumen dari pembatasan jaminan yang merugikan konsumen. Yang kedelapan, ada peraturan tentang harga supaya tidak terjadi penipuan atau manipulasi harga oleh pelaku usaha. Yang kesembilan, ada pembetulan atau ganti rugi, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan perbaikan, penggantian, atau kompensasi bila mengalami kerugian akibat produk ataupun jasa. Kesembilan materi ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak-hak konsumen. Sumber hukum perlindungan konsumen di Indonesia
terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga ada aturan lain seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE. Selain itu, ada juga aturan khusus di bidang perdagangan dan penerbangan yang ikut melindungi hak-hak konsumen. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.